Kami lanjutkan saudara berbincang menambah wawasan kita mengenai situasi laut Indonesia yang harusnya kita amankan, kekayaan lautnya apalagi, karena kekayaan laut Indonesia ini masih sering saja dijarah oleh pihak asing. Hari Kamis kemarin, Kementerian Kelautan dan Perikanan jajarannya menangkap 5 kapal Vietnam yang jauh masuk ke perairan Indonesia. Mas Wahyu, kalau tadi dijelaskan oleh Kang Deddy dari Komisi 4, Mas Wahyu sekarang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan begitu. Apakah ini akan menjadi prioritas ini, pengawasan dan penindakan untuk menjaga kekayaan laut Indonesia ini, Mas Wahyu? Kalau kita ngelihat belanjanya, tapi pemirsa Asap Indonesia, saya sampaikan tadi ketika jeda kami berbincang, ternyata ini sejak di era Ibu Susi, sudah ada penurunan belanja sehingga kemudian diturunkan anggarannya dari 11T menjadi 6T begitu ya Kang Deddy. Nah, Mas Wahyu, apakah ini kemudian akan menjadi prioritas lagi beli kapal-kapal yang canggih yang teknologinya bisa menjaga laut Indonesia dengan lebih baik, Mas Wahyu? Ya, setuju. Jadi dalam canangan prinsip-prinsip kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Trenggono sudah dikatakan bahwa selain yang namanya keberlanjutan dan juga kesejahteraan yang harus ditingkatkan di era beliau dengan cara rebound, maka prinsip yang namanya kedaulatan itu harus dijaga dan ditegakkan betul. Ya. Nah, menjaga kedaulatan laut kita supaya tidak dijarah oleh kapal-kapal asing berbendera asing, maka ya tentu saja kita perlukan satu armada, kekuatan yang sangat mumpuni untuk itu. Dan untuk bisa begitu ya tentu saja nggak ada lain, kita harus belanja. Walaupun kita bisa misalnya memproduksi dari perusahaan-perusahaan di domestik ya, seperti Hiu 16-17 itu bikinan galangan nasional itu. Meskipun beberapa komponennya yang kita nggak bisa masih diimpor. Tapi belanja itu tidak bisa tidak, karena ya itu tadi saya tanya ke semua pejabat PSDKP, ya pengawasan sumber daya kelautan perikanan kita, itu paling tidak kita membutuhkan 70 kapal patroli, ya kan? Sementara Satgas 115 yang belum difungsikan sekarang ini, ya untuk KKT sendiri itu perlu paling tidak 70 kapal patroli. Yang ada kita baru punya 30 nih. Sehingga saya tolong dikoreksi, nah kita mau belanja lagi, harus perlu nih. Untuk tahun ini seingat saya itu dirancang 20 kapal lagi. Nah kalau menteri langsung lebih progresif lagi, jangan kapal-kapal kecepatan 29-30 knot. Kita kalau perlu yang kayak frigat itu, yang kenceng gitu larinya, ya kan? Sehingga kalau menghadapi kapal-kapal asing yang grostonya gede-gede itu, kita tidak keder gitu. Tapi hebatnya ini harus diapresiasi para petugas PSDKP ya, patroli kapal kita. Walaupun kapal-kapalnya itu relatif kecil, lincah manuvernya, tapi bonek-bonek semua itu mereka itu. Ya. Tapi kalau Kang Deddy bilang bahwa kesejahteraannya mereka harus ditingkatkan, iya memang betul. Tujuh saya tanya satu-satu, kalian apa isunya? Ya bisik-bisik lah, tolonglah Pak, ini kesejahteraan kami begini. Ya oke. Mudah-mudahan dengan kita jaga laut kita sehingga bisa mengeruk laut kita itu untuk kepentingan nasional kita, ya, yang tentu saja tidak sampai terjadi overeksploitasi, overfishing dan seterusnya. Mudah-mudahan rezeki itu ya bisa kembali berupa PNBP yang ujung-ujungnya juga kita kembalikan untuk kesejahteraan mereka juga. Dimengerti. Nah, jadi mudah-mudahan arahnya ke sana nanti. Baru 6, sekian seperti pagu anggaran, memang harus ditingkatkan menjadi double lagi, itu setuju. Dan saya Pak Menteri Trenggono juga berkali-kali berterima kasih dengan Kang Deddy dan kawan-kawan dari mitra di DPR di Komisi 4 itu yang selalu mengatakan ini apa kok anggarannya kok secuil onde-onde ciplis ini cuma gitu ya, kecil sekali. Jadi ya nggak apa-apa, kita tingkatkan, mudah-mudahan tahun depan kita sudah rancang ini. Tadi Kang Deddy mengingatkan perencanaan yang penting itu, kita udah bikin rancangan-rancangan itu untuk pagu anggaran tahun depan yang dirancang sekitar 12-an triliun. Bahkan lebih mungkin. Jadi mohon doa restunya aja, dukungannya aja, supaya itu bisa dikabulkan dan betul-betul dipakai kalau memang untuk belanja ya untuk sebesar-besar
manfaat supaya returnnya betul-betul kembali ke negara. Ya. Bukan belanja untuk pemborosan gitu loh. Ya, Sehingga baik, seperti Bu Siti Mas Wahyu. Tempohari harus dibalikin lagi. Kita bantu Ya. untuk kawal begitu ya. Nanti Mas Wahyu sudah di sana, jadi kita media juga ingin membantu ini semua nanti. Iya, Kang dan Deddy, tadi saya mau nambahkan lagi Mas, tapi Ya. yang tadi Kang Deddy ngingetin supaya kalau bisa petugas-petugas patroli kelautan kita itu yang buta huruf, nggak bisa baca, budak kalau bisa. Ya memang benar tuh ada cerita-cerita di masa lalu, saya bilang masa lalu, itu selalu aja ada intervensi dari bos-bos itu, dari Ya. Jelangkung, dari kan nanti mudah-mudahan diperbaiki kan dengan fasilitas terhadap mereka, dinaikkan gajinya. Ada intervensi supaya jangan ditangkap dong, itu dilepaskan apa-apa. Kita tidak hanya ngomong kapal berbendera asing ya, kapal lokal aja yang melanggar perbatasan, Banyak dan juga melanggar nih. batas wilayah kelautan, itu juga ditangkap. Iya. Itu sekarang ditertibkan, nggak ada lagi, termasuk kapal-kapal yang pakai alat tangkap yang merusak lingkungan, Ya. pakai cantrang, kemudian juga melewati batas laut sehingga merugikan nelayan kecil itu semuanya disikat semua itu, nggak ada ampun. Ya, Kan? oke. Catatan-catatannya juga memang ada puluhan kapal Indonesia nih sepanjang 2021 seperti Mas Wahyu katakan. Saya sedikit saja, Kang Deddy, kan begini Mas Wahyu, dengan situasi anggaran seperti saat ini yang jadi terbatas begitu, saya berpikir kan harusnya sinergi lah dengan kepolisian, dengan TNI sedemikian rupa. Apakah upaya itu sudah dilakukan? Tapi Kang Deddy tadi di Komisi 4 mengatakan malah kayak ada ego sektoral begitu. Kang Deddy, nggak bisa dibantu juga ini agar kemudian dalam situasi seperti ini bisa dibantu semua menjadi stakeholder kelautan, jadi menjaga keamanan begitu. Ya, Sulit kan? Bahwa saya sampaikan ada modus baru dalam pencurian ikan di perairan Indonesia, itu adalah kapal-kapal Malaysia sudah menggunakan seluruh ABK-nya semuanya orang Indonesia. Oh. Jadi ABK orang Indonesia bekerja di kapal-kapal Malaysia mencuri ikan di tempat kita. Dan apa yang menjadi alasan mereka? Yang menjadi alasan mereka adalah bahwa gaji di kapal Malaysia jauh lebih besar dibanding dengan di kapal kita. Nah, untuk itu segera Kementerian Kelautan mengambil langkah untuk menyerap seluruh tenaga ABK kita untuk tidak bekerja di kapal-kapal lain yang diperalat untuk mencuri di tempat kita. Itu kan menjadi kebingungan ketika ditangkap memang warga Indonesia mengambil ikan di negeri kita, cuman kapalnya berbendera Malaysia dan ikannya dibawa ke Malaysia. Itu salah satu kasus yang saya temukan ketika saya berkunjung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa penjagaan laut itu menjadi isu strategis yang sangat membantu kita dalam membangun kepercayaan diri kita, nasionalisme kebangsaan kita. Dalam setiap saat kita ngomong bahwa kita ini cinta NKRI. Dalam setiap saat kita ngomong tentang pentingnya nasionalisme. Seluruhnya jangan menjadi tema simbolistik. Saya sih berharap Presiden membuat instruksi khusus pada seluruh jajarannya, jajaran Angkatan Laut, kemudian jajaran kepolisian, kemudian KKP, untuk sama-sama bekerja sama untuk bekerja menjaga kelautan kita. Dan masalah penjagaan kelautan menjadi isu fundamental dan isu sentral negara. Sama dengan isu-isu yang lain yang menjadi fokus kita. Karena misalnya kalau kita menghitung tentang misalnya korupsi berakibat pada kerugian negara dalam setiap waktu. Kerugian negaranya sekian. Maka dibentuknya lembaga dari mulai KPK, kejaksaan, kepolisian, sampai ke daerah. Nah, kemudian coba hitung kerugian hilangnya sumber daya kelautan kita dalam setiap hari itu berapa. Nah, itu menurut saya lebih besar dibanding dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan di berbagai tempat terhadap isu-isu korupsi itu dibanding ini. Karena ini besar menyangkut kekayaan negara kita yang harus dijaga, maka ini adalah isu seksi. Nah, terus yang berikutnya adalah harus ingat bahwa ini di laut loh. Laut itu kan tidak ada Kompas TV. Kecuali Kompas TV diajakin oleh Mas Wahyu untuk sama-sama mengambil gambar, berita tentang penangkapan. Di luar itu kan tidak ada. Tidak ada yang mengawasi. Di laut tidak ada CCTV. Nah, bayangkan saja di laut yang begitu luas, kita memiliki kelemahan dalam pengawasan, teknologi kita terbatas, kapal kita daya jelajahnya kalah dengan kapal lain, kemudian juga ditambah lagi sumber daya manusianya tingkat sejahteraannya rendah, ya sudah pasti sangat tinggi.
Ya. Untuk itu saya meminta ke Kementerian Kelautan itu dalam menyusun anggaran kesampingan dulu aspek-aspek yang tidak memiliki implikasi benefit. Operasional, perjalanan dinas, seminar, segala macam itu, peringatan-peringatan segala macam dikesampingkan, dikumpulkan itu uang semua, kemudian diarahkan pada satu. Mari kita jaga laut kita dengan sumber daya yang memadai, kapalnya hebat, kemudian penjaga lautnya kuat, dan kemudian anggarannya tepat. Ini yang harus dilakukan kalau kita ingin berdaulat di negeri ini. Oke, saya sedikit ke Mas Wahyu sebelum ke Beli Andi. Karena saya tahu juga Mas Wahyu juga dekat dengan Presiden dan ini butuh koordinatif dari Presiden begitu kata Kang Deddy, udah 2-3 kali ini disebutkan. Mas Wahyu, apakah ini kemudian bisa juga menjadi salah satu prioritas di sisa pemerintahan Pak Jokowi? Ya, sebenarnya sudah ada impres yang mengatur dibentuknya Satgas 115. Ya, betul. Yang dulu itu dilaksanakan zamannya Bu Susi. Tapi terus kemudian kan tidak efektif sekarang. Saya nggak tahu sebabnya. Kang Deddy lebih tahu lah. Sebabnya kayak apa, ya kan? Ya ada mungkin ego sektoral, si A mau bikin sendiri, ini bikin sendiri, nggak mau diatur, ini nggak mau diatur itu. Padahal kalau itu koordinasinya diatur dengan baik, ya kan? Dalam satu komando yang tidak untuk menang-menangan, tapi untuk betul-betul menjaga laut kita itu dahsyat, ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, kita pakai semampunya dari kalaupun memang sendiri-sendiri, bakamlah ada operasi sendiri juga melakukan penangkapan. PSDKP juga luar biasa, ya kan? Ada lagi BKIPM yang menangkap penyelundupan benur-benur lobster itu yang masih terjadi di banyak titik, ya di pelabuhan Tangkahan maupun di bandara-bandara tertentu. Itu masih terjadi. Jadi itu ya kita genjot, nggak ada lagi ya, kita harus disiplin untuk menindak mereka dan menutup semua celahnya semampu kita. Saya katakan semampu kita karena ya KKP tidak bisa sendirian, perlu bantuan dari semua pihak. Mudah-mudahan dengan adanya Mas Wahyu nih di Kementerian Kelautan Perikanan, Kang Deddy masih di Komisi 4, ini bisa menjadi semacam sinergi semangatnya pada pagi hari ini untuk mencolek semua pihak begitu. Ayo ini Laut Indonesia, kira-kira kan begitu. Sedikit saja, saya mengingatkan bahwa potensi kelautan Indonesia itu 300 triliun dan baru tergali hanya 600 M pada saat ini. Ini kan jauh benar begitu Indonesia. Betul, makanya Mas, jadi Pak Trenggono berkali-kali mengatakan setiap kebijakan harus menghasilkan kebajikan. Harus menghasilkan dalam hal ini return-nya apa untuk negara. Selama ini return untuk negara itu kecil sekali. Maka target salah satu unggulan beliau adalah untuk meningkatkan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang dari 600 miliar, tahun ini diupayakan bisa tembus 1 triliun. Dan mudah-mudahan kemudian sampai tahun 2024, itu bisa tembus 12 triliun. Nah, itu kan luar biasa. Jadi kalau itu sudah didapatkan, barangkali APBN menjadi sumber daya dukung yang kesekian setelah PNBP kembali ke kita. Gitu ya. Saya ke Beli Andi sedikit sebagai analis, Anda melihat masih memungkinkankah ini semua kemudian lepas dari batas-batas maritim yang masih alot dibahas begitu, kita menjaga kelautan, kekayaan laut kita dan kemudian mengambil kekayaannya untuk betul-betul Indonesia begitu. Beli Andi? Oh sayang sekali, Beli Andi agak terputus kali ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa tersambung sebentar. Kang Deddy kalau begitu, Kang Deddy masih ada optimisme yang bisa kita harapkan dari situasi yang seperti saat ini? Ya, dengan kepemimpinan Pak Trenggono saya optimis ya. Saya kalau cerita tentang misalnya dulu agak lemah dari sisi aspek eksekusi anggaran. Karena memang tidak dikawal secara teknis dari perencanaan. Nah, sekarang Pak Trenggono saya lihat punya kemampuan untuk mengawal secara teknis dari perencanaan, kemudian melakukan eksekusi anggaran. Nah, kemudian visinya PNBP misalnya dirubah dari diambil pajaknya ketika buat perizinan, tetapi dibuat dalam bentuk ketika produk itu keluar hasil tangkapan itu dihitung sebagai PNBP. Nah, ini yang harus menjadi fokus kita. Fokus kita. Kemudian yang berikutnya adalah berani untuk melakukan perubahan revolusi anggaran, karena salah satu kelemahan dalam kementerian kita itu adalah membiarkan anggaran secara terus-menerus itu copy paste. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, nggak itu juga. Tapi sudah harus berani meninggalkan anggaran copy paste mengarah pada prioritas.
Kalau kita ini adalah judulnya KKP, maka yang prioritas kita adalah menjaga kelautan. Kalau judulnya menjaga kelautan, maka prioritas kita hanya dua. Satu, menyiapkan pasukan menjaga kedaulatan laut dari pencurian. Yang kedua adalah menyiapkan nelayan yang handal, yang punya kemampuan teknologi untuk mengarungi laut kita. Oke. Itu saja fokusnya. Ya, itu menjadi poin. Dari Beli Andi yang sudah tersambung, dengan batas-batas maritim kita yang masih banyak alot dibahas dengan negara-negara tetangga tersebut, Anda meyakini bahwa sebetulnya kita juga bisa tetap menjaga kedaulatan laut Indonesia? Beli Andi? Saya yakin. Pertama, kalau kita bicara batas, penentuan batas memang ada beberapa tahap ya. Ya. Penentuan garis atau delimitasi kita sebutnya itulah salah satu hal saja. Di luar itu ada namanya administrasi, jadi proses pengelolaan. Nah, kalaupun misalnya batas ini belum diselesaikan, bukan berarti pengelolaan tidak bisa dilakukan. Kadang banyak orang yang salah persepsi. Jadi harus ditentukan batasnya dulu baru bisa dikelola. Tidak. Di proses boundary making itu ada alokasi, istilahnya lalu delimitasi, demarkasi, administrasi. Nah, yang sedang kita bicarakan sekarang ini sebenarnya di aspek administrasi mengelolanya. Tapi memang pengelolaan akan bisa jadi lebih baik, lebih gampang, dan lebih tertib kalau garisnya sudah jelas. Ya. Persoalan akan jadi lebih rumit kalau garisnya belum jelas, kita mencoba mengelola, jadi kan potensi konfliknya jadi double. Itu pertama. Kedua, kalau kita bicara penyelesaian, menurut saya memang tadi Kang Deddy sudah sangat baik menyampaikan soal sinergi itu tadi ya. Jadi ego sektoral yang harus kita lebur. Jadi bagaimana misalnya Kemlu menjadi pucuk pimpinannya lalu didukung yang lain dengan pandangan yang sama. Termasuk juga akademisi dilibatkan. Saya kebetulan juga jadi tim pakar di tim teknis negosiasi. Jadi artinya memang kami selalu dilibatkan tuh. Diajak berdebat, bahkan disuruh untuk menyampaikan pendapat yang sekritis mungkin gitu ketika nanti sebelum misalnya tim kita berunding dengan tim negara lain, itu saya kira tetap perlu dilibatkan. Nah yang ketiga, yang penting menurut saya itu soal edukasi juga. Jadi apapun yang tadi disampaikan Kang Deddy, Mas Wahyu, saya kira itu sangat benar, fakta-fakta semua, tapi kerumitan di Indonesia itu kan sering terjadi karena soal imajinasi dan kurangnya pengetahuan. Ya. Nah itu saya kira menurut saya itu kami mungkin di kampus punya tugas, karena kebetulan bidang ini kan mungkin tidak terlalu populer begitu kalau boleh saya bilang ya. Populernya kalau ada kasus begini, kalau muncul di Kompas TV baru populer. Tapi menurut saya ini menjadi tugas kami di kampus itu untuk menjadikan hal ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Jadi kemasannya harus dibuat berbeda, kemudian milenial harus dilibatkan dan segala macam. Jadi itu saya kira menjadi tugas di kampus untuk menjadikan ini sebagai bentuk edukasi yang menyenangkan juga untuk disimak. Ya, baik. Menjadi poin dari Beli Andi ya. Saya pikir Beli Andi dari akademisi yang menjadi analis juga untuk soal-soal batas maritim, Kang Deddy di DPR, Mas Wahyu Muryadi sekarang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mudah-mudahan 3 trisula ini bisa membawa masyarakat Indonesia makin mengerti. Tidak mudah memang menjaga kelautan Indonesia, tapi bukan berarti kita tidak bisa apa-apa. Mudah-mudahan ini bukan kali pertama dan terakhir kita berbincang dan meningkatkan rasa nasionalisme dan berbuat sesuatu. Kita tunggu lagi wawasan-wawasan dari Anda semua. Terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Kang Deddy, terima kasih Beli Andi. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Selamat pagi.